Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hari ini tanggal 20 Februari 2024 kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi yang 2 minggu lalu sebelum kita dibatasi kemarin dengan kegiatan sebelumnya, yaitu akan ada dilaksanakan eh, apa pemilu ya, atau pemilihan umum, sehingga kegiatan perkuliahan waktu itu akan di apa di diputuskan untuk tidak dilaksanakan, apalagi bareng dengan kelas eh, apa eh, HES juga yang hari Rabunya, malah kalau itu hari Rabunya lebih ini lagi, lebih waktunya lebih pas lagi hari Rabu. Dan beberapa orang diantaranya konon ada yang ikuti kegiatan yang sifatnya terlibatan di KPPS ataupun juga mungkin di saksi dan lain. Oke, kita akan coba berikan penjelasan awal terkait dengan konsep dasar penelitian tindakan kelas. Harus dipahami dulu, materi ini materi yang sangat dan harus bisa dikuasai oleh kalian sebagai calon guru PAI. Alasannya apa? Satu, bahwa cara untuk meningkatkan kompetensi seorang guru adalah ketika dia mampu menilai dirinya sendiri yang melakukan proses pembelajaran. Apakah dia sudah melaksanakannya dengan tepat, dengan benar, atau sesuai dengan targetkah, dan lain-lain. Biasanya, kalau orang dinilai oleh orang lain, suka merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Tapi cobalah kemudian nilai oleh diri sendiri. Kira-kira nanti bagaimana kira-kira perasaannya kalau ternyata, oh, saya nilai kok belum maksimal ya cara penyampaiannya, atau hasilnya pun belum terlalu sesuai dengan target dan lain. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya eh, receh atau remeh, tapi justru menjadi problem kalau orang itu tidak sampai memahami dengan benar gitu terkait dengan persoalan-persoalan. Oke, kita lihat satu slide yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Ada 19 slide yang nanti akan paparkan melalui Zoom ini untuk kalian bisa pelajari dengan sebaik-baiknya. Sudah terlihat belum? Sudah nampak? Sudah, Kang. Ya, oke. Ini kita lihat dari sisi yang sifatnya lebih strategik dulu ya, terkait dengan penelitian tindakan kelas. Kalian bisa lihat slide ini. Slide ini berisi tentang penjelasan asal muasal kenapa kok ada yang disebut dengan penelitian tindakan. Jadi kalau dalam teori metodologi penelitian itu namanya action research sebetulnya, penelitian tindakan. Cuma kita lihat di sini asal muasalnya. Awalnya diadvokasi oleh filosof yang bernama John Dewey tahun 1910 ya, ya kurang lebih 1 abad yang lalu. Pendekatan ilmiah itu ternyata tidak pendekatan ilmiah terdahulu, ada kuantitatif, ada kualitatif gitu. Itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang
menjadi sebuah inquiry sosial. Inquiry sosial itu artinya ingin mendapatkan sesuatu secara mendalam dalam konteks sosial. Inquiry itu pencarian, pencarian. Jadi artinya pendekatan ilmiah terdahulu itu ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dicari itu secara maksimal. Maka kemudian muncullah sebuah teori, sebuah kebutuhan yang lebih memfokuskan pada masalah praktik, bukan lagi masalah teori. Jadi dicarilah cara bagaimana untuk bisa menilai, mengukur, dan mencari masalah-masalah yang sifatnya praktik di lapangan. Nah, kemudian di Amerika Serikat muncul keinginan untuk mewujudkan kolaborasi yang diinginkan tersebut untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Ini awal mulanya karena mereka juga resah. Ternyata setiap kita pada saat melakukan proses pengajaran atau proses pembelajaran itu tidak menemukan standar bagaimana mengukur apakah ketercapaian dari pembelajaran itu sudah disesuaikan atau tidak. Dan itu harus terukur. Nah, maka Gideon C. mengusulkan ada yang disebut dengan istilah restorasi. Restorasi itu perbaikan. Sehingga penelitian itu yang dilakukan merupakan investigasi yang terkendali terhadap berbagai fase pendidikan dan pembelajaran yang secara reflektif, dengan cara reflektif. Reflektif itu apa? Reflektif itu merenungkan apa yang sudah dilakukan dengan mendalam. Itu reflektif. Ya. Sekali lagi, reflektif itu merenungkan segala sesuatu yang terjadi itu secara mendalam. Artinya menghayati apa yang sudah dilakukan sehingga didapatkan hal-hal yang baru untuk itu dijadikan sebagai temuan, sebagai pegangan, bahkan mungkin sebagai pedoman. Kurt Lewin itu kemudian memahami hubungan antara teori dengan praktik sebagai aplikasi dari hasil penelitian. Jadi Kurt Lewin ini melihat bahwa terdapat hubungan antara teori dan praktik, ya, sebagai aplikasi dari hasil penelitian. Artinya begini, hasil penelitian tetap dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun teori sehingga dia bisa digunakan untuk bagaimana melakukan praktik. Itu dari hasil penelitian. Menurut Lewin, bahwa kekuatannya terletak pada masalah-masalah sosial yang spesifik. Nah, pembelajaran itu adalah hakikatnya merupakan masalah-masalah sosial yang spesifik. Maka Chemist itu menegaskan bahwa the theory and actions might develop together from application of the scientific approach. Teori dan aksi itu mungkin saja dapat mengembangkan secara bersama-sama dari aplikasi menuju pada pendekatan saintifik. Gitu. Nah, artinya bahwa mengaplikasikan pendekatan saintifik itu dapat secara bersama-sama mengembangkan atau membangun teori dengan action atau praktik gitu, secara bersama-sama. Nah, jadi konsep dasar terkait dengan penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan dulu lah. Kata Stanford dan Chemist bahwa penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali. Investigasi itu pencarian, pendalaman gitu, yang berdaur ulang. Nah, berdaur ulang itu berarti ada siklus, ya, dan bersifat reflektif mandiri. Reflektif mandiri. Tadi reflektif adalah mendalami, memahami, menghayati segala sesuatu atau sesuatunya itu secara mendalam. Yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari sebuah penelitian tindakan adalah perbaikan-perbaikan. Ini kata kuncinya nih. Jadi kalau ditanya, Kang, hari tujuan PTK dilakukan teh untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran. Kok memperbaiki pembelajaran? Emang selama ini pembelajarannya jelek?
Apa pembelajarannya sekarang itu gagal atau kayak gimana? Ini persoalannya bukan gagal atau salah ataupun gimana. Tapi ketika seseorang ingin senantiasa continuous improvement, terjadinya perbaikan atau terjadinya peningkatan secara berkelanjutan, maka seseorang perlu untuk memperbaiki apa yang dia kerjakan. Nah, bagian inilah yang diperbaiki apanya? Satu, sistemnya. Dua, cara kerjanya. Yang ketiga, prosesnya, isinya, kompetensinya, atau bahkan situasinya. Ya, ini tolong di unmute ini suaranya supaya nggak bocor. Nah, ketika tadi apa tujuan dari sebuah penelitian tindakan itu dilakukan? Tadi kan pada prinsipnya adalah perbaikan-perbaikan. Nah, sekarang lebih dispesifikan. Tujuan itu satu adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Kalau kalian pernah mendengar istilah teori sistem itu terdiri dari adanya input, ada proses, dan ada output. Kesananya ada outcome, ada benefit. Nah, ya, itu adalah teori sistem. Jadi artinya di situ ada input, masukan, ada proses, dan ada output. Nah, dalam pembelajaran pun begitu. Inputnya adalah siswa, prosesnya adalah pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu ada yang disebut dengan apa environmental resources, ada juga yang disebut dengan apa environmental itu lingkungan, kemudian ada lagi instrumental resources. Jadi ada dua tuh faktor yang terdapat di dalam proses pembelajaran. Instrumental resources dengan environmental resources, lingkungan dengan instrumen-instrumen terdapat di dalam pembelajaran. Termasuk di dalamnya ada guru, media, sarana, kurikulum, itu adanya dalam instrumental resources. Kalau yang terkait dengan environmental resources itu adalah seperti kondisi keamanan, kondisi situasi keamanan, bencana alam ataupun kondisi lingkungan itu tuh masuknya pada kondisi environmental resources. Ada output, outputnya juga adalah siswa. Oke, itu yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan budaya meneliti para pendidik agar lebih proaktif mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran. Minggu lalu, Akang di grup sudah mengirimkan tentang beberapa buku yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk kalian baca sebagai bahan-bahan untuk mendalami materi tentang penelitian tindakan kelas. Sudah di-download belum? Tuh ada beberapa tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ada 6 buah buku. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas meneliti para pendidik khususnya dalam mencari solusi masalah-masalah pembelajaran. Nah, ini juga ini penting untuk dikuasai dan diketahui bahwa dalam mengajar setiap guru itu pasti dia menemukan masalah. Kalau gurunya itu punya tanggung jawab pada profesi, maka dia akan mencari cara untuk bagaimana masalah itu bisa tertanggulangi. Contoh nih, ketika guru pada zaman pandemi kemarin, banyak yang tidak bisa mengoperasikan internet, nggak bisa mengoperasikan Zoom, tidak kuat, tidak tahan dengan harus duduk dan lain-lain. Akibatnya apa? Sudahlah pembelajaran itu berjalan tidak maksimal, sudahlah gurunya pun tidak bisa mencari solusi bagaimana ketika kondisi dia tidak bisa atau belum mampu beradaptasi dengan teknologi. Apakah itu bukan masalah? Masalah. Kalau orang kemudian berpikir, ah, nu penting mah ngajar mah berangkat pagi pulang sore, budak rek ngerti rek itu terserah. Ya itu berarti dia tidak punya tanggung jawab dalam profesi. Ya. Nah,
Ketika orang belajar tentang penelitian tindakan, sebetulnya itu adalah cara untuk bagaimana meningkatkan dan menumbuhkan produktivitas meneliti. Kok gitu, Kak? Iya, karena ini karena ya, guru yang tidak banyak melakukan riset, dia akan terjebak pada rutinitas belaka. Dia hanya rutinitas aja, berangkat pagi, pulang sore. Pertanyaannya begini, apakah kamu kalau nanti mau meneliti, coba cek deh, rata-rata orang yang udah jadi guru, dia makin rajin nggak belajar. Kalau orang jadi guru, malah lebih malas belajarnya, ciri bahwa guru tersebut guru yang tidak produktif. Dia hanya belajar atau dia hanya mengajarkan apa yang dia dapatkan dulu ketika dia kuliah. Bayangkan. Sementara Sementara proses dari proses pembelajaran murid atau siswa, teknologi makin canggih, itu kan membuat seseorang tuh harusnya berpikir keras bagaimana mengantisipasi semua perkembangan dan percepatan ini. Maka dengan adanya penelitian tindakan, diharapkan adanya keinginan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, yang keempat, tujuan dari penelitian tindakan itu adalah meningkatkan kolaborasi antar pendidik dalam memecahkan masalah pembelajaran. Ini juga perlu kalian ketahui. Guru itu kadang-kadang suka apa ya, kalau dalam bahasa kita tuh eh, segan gitu ya, sungkan bertanya ketika dia tuh nggak bisa. Karena apa? Kadang-kadang ada rasa ego yang ada dalam dirinya sehingga dia tidak mau bertanya, nggak mau bergabung atau join dalam sebuah komunitas pembelajaran contohnya. Padahal ketika guru itu mau terlibat dan join dalam sebuah riset, dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah proyek contohnya, itu akan sedikit banyaknya menambah pengetahuan, pengalaman, pergaulan, dan meningkatkan wawasan. Ini yang banyak tidak dipahami. Bahwa yang namanya bergaul itu pada prinsipnya adalah bukan hanya sekedar ngopi-ngopi atau kongko-kongko biasa. Bukan. Tapi yang paling penting adalah yuk nambah, kalau bahasa kita sekarang nih, nambah circle, ya nambah wawasan. Gitu. Jangan hanya banyak temen tapi cuma ngabisin duit doang. Kan rugi. Rugi banget. Oke, itu tujuan. Nah, sekarang kita lihat apa karakteristik dari sebuah penelitian tindakan kelas. Kamu boleh cek satu-satu nih penjelasan-penjelasan ini. Karakteristik pertama adalah ada yang disebut dengan inquiry. Inquiry ini maksudnya apa? Inquiry penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang terjadi sehari-hari yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ketika kamu nanti datang ke sekolah yang akan kamu jadikan sebagai tempat untuk penelitian, maukah guru yang kamu ajak wawancara terbuka untuk menjelaskan apa masalah yang dia hadapi dalam pembelajaran? Akang sih tuh yakin dia tuh mau mengungkapkan sebenarnya. So aja, Ceng. Kenapa? Karena tidak semua orang mau terbuka dengan kekurangannya. Itu. Kalau seperti saya hari ini mengajar di kelas online, tantangannya hanya satu, keseriusan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran online. Karena apa? Mindset pembelajaran online menganggap bahwa iya mah gak ganti tatap muka. No, bukan. Online tuh udah tatap muka sebetulnya. Satu. Yang kedua, keengganan mahasiswa untuk memperlihatkan aktivitas selama dia mengikuti pembelajaran online. Masih kene aya nusok off kamera ngobrol bari kuliah teh. Ya bukan teh apa sih, tapi ya kumaha ya tuh. Ya. Makanya kenapa kemudian ini direkam? Itu sebetulnya dalam rangka kamu nanti bisa lihat lagi di waktu-waktu mendatang tentang materi ini supaya kamu juga nggak lupa ya, dan ada jejak digital juga untuk kegiatan perkuliahan kita. Tujuan penelitian tindakan ketika bicaranya bahwa ini inquiry, bahwa yang
permasalahkan dan dihadapi itu adalah masalah-masalah real yang terjadi pada saat pembelajaran yang dihadapi oleh pendidik, tujuannya adalah untuk memperbaiki praksis secara langsung di sini, maksudnya di tempat itu, dan juga sekarang waktunya. Jadi, kalau nanti kamu datang ke lembaga pendidikan yang kamu sudah tuliskan tadi daftar namanya, pertanyaan pertama adalah kamu harus melakukan wawancara dengan si guru PAI. Kemudian kamu nanya, apakah Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan atau ada masalah dalam pembelajaran? Pasti dia akan ngomong kurang lebih begini bahasanya. Allah mahasiswanya honaon. Tara ke kuliah can beres, diajar teori kakarek sauprit, nges nanya masalah kendala. Wah, pasti begitu kan? Ya. Nah, sekarang kita masuk, nanti ada solusinya kalau untuk hal itu ya. Yang kedua, karakteristik dari sebuah penelitian tindakan itu adalah ada yang disebut dengan reflektif. Apa itu reflektif? Reflektif itu adalah penelitian tindakan harus memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Reflektif tadi penghayatan, pendalaman sesuatu secara menghayati secara mendalam ya. Dan berkelanjutan ini. Jadi diharapkan ini prosesnya tidak hanya sebatas beres harita selesai sudah, enggak. Nah, karena sebenarnya yang harus menjadi kunci dalam penelitian tindakan ini adalah si guru itu sendiri. Jadi kalau boleh disebutkan begini, guru tersebut, kalau guru PAI ya, dia itu harus bisa menilai dirinya apakah dia sudah banyak melakukan perbaikan nggak dalam pembelajarannya. Itu satu. Yang kedua, apakah masalah-masalah yang dia hadapi pada saat pembelajaran dia sudah tanggulangi dengan cepat atau tidak? Atau Bu, mungkin dia tidak menganggap bahwa semua yang dia hadapi itu adalah masalah. Itu juga jadi problem tersendiri. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, bilang karakteristik dari ini PPK, ngasih undangan hari Minggu. ini siapa ini? Tuh, dua ya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu artinya upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan oleh sendiri. Ya, artinya tidak bisa hanya sendirian oleh pendidik saja, tapi dia harus berkolaborasi dengan pendidik lain. Bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru PAI yang lain, termasuk kolaborasi dengan kalian yang jadi mahasiswa. Maka seharusnya nanti pada saat di lapangan yang harusnya menjadi guru modelnya itu sebetulnya siapa? Si gurunya itu sendiri, bukan kalian sebagai mahasiswanya. Tapi nanti di perjalanan, ketika kamu melakukan proses penelitian tindakan, itu nanti banyak guru-gurunya yang suka mundur ketika kamu ajak dia untuk melakukan riset bareng gitu. Antus lah, ku ayu we sok lah, ku teteh we lah sok. Mana mendung. Ini problem juga, ya. Dan itu tidak mudah. Oke. Apa ciri-ciri dari PTK? Masih kelihatan nih slide-nya? Halo? Masih Kak. Ini pada diem, jika nuker naon, tidur. Oke, ciri-ciri PTK itu apa saja? Pertama, harus terlihat adanya upaya untuk meningkatkan mutu profesional guru. Ini. Jadi kalau ditanya, Kang, Ari materi yang dijadikan sebagai bahan untuk penelitian tindakan teh materinya apa di sekolah teh atau di kelas teh? Idealnya ya, idealnya materi yang harusnya kamu jadikan sebagai bahan PTK adalah materi yang guru mengalami atau mendapatkan kendala atau kesulitan dalam pembelajaran. Tapi kalau pengen kamu, tapi Kang, itu mah pelajarannya kan udah semester kamar, jadi kumaha tuh orang eueuh bahan riset atau ayeuna lamun teh materina semester yang lalu. Nah, berarti kamu menguji cobakan materi-materi yang dilaksanakan oleh guru pada saat proses kamu melakukan penelitian itu dilaksanakan. Jadi mulai ada semester 2 ya, bulan Februari. Berarti kamu melakukannya di bulan ini juga. Gitu. Ya.
Boleh gitu Kang materinya? Kok materi bukan yang menurut si gurunya itu sulit? Ya bisa saja. Karena yang namanya penelitian tindakan boleh jadi itu ingin melakukan proses pembuktian terhadap apakah efektif ketika menggunakan metode A pada saat mengajarkan tentang hukum waris contohnya. Kalau di Madrasah Aliyah. Contohnya ya, contohnya. Gitu. Oke. Yang kedua, bahwa yang namanya PTK itu adalah kegiatan yang harus ditujukan, yang harus tertuju pada peningkatan mutu siswa. Nah, ini yang perlu dipahami juga bahwa kegiatan yang harus dilakukan tertuju pada peningkatan mutu siswa itu ya bagian dari cara kita untuk menjelaskan tentang bahwa PTK ini memang betul-betul dilakukan untuk meningkatkan kualitas siswa. Bukan hanya biasa-biasa saja. Jadi kalau misalkan guru melakukan riset, itu sebetulnya perbaikannya dua. Satu, perbaikan terhadap cara mengajar si gurunya. Yang kedua, ketika cara mengajarnya bagus, berarti kan itu akan berdampak kepada siswanya itu sendiri. Gitu. Dan ini kurang dimaknai secara positif rata-rata ya. Ini secara umum saja sekali lagi, secara umum. Maksudnya gimana? Tidak dianggap bahwa ketika si gurunya memperbaiki dirinya pada saat dia melakukan proses pembelajaran, itu tidak dianggap bahwa itu akan berdampak pada peningkatan kualitas siswa. Padahal tadi teh ketika PTK dilakukan, guru kemudian mengetahui apa yang menjadi kelemahan dia secara tidak langsung. Ini yang kedua, bakal bisa meningkatkan mutu siswa itu sendiri. Nah, kemudian ciri yang ketiga, penelitian tindakan itu harus dapat terlihat dalam unjuk kerja siswa. Apa unjuk kerja? Unjuk kerja itu bahasa lainnya performance. Ya. Secara konkret yang dapat diamati oleh si peneliti. Nah, berarti kamu sebagai peneliti itu harus bisa melihat performance siswa pada saat belajar itu meningkatkan terjadinya perubahan dari aspek kompetensi. Jadi kamu sebagai si penelitinya itu harus melihat bahwa ketika kamu melakukan PTK, maka di situ terjadi perubahan dari aspek-aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian yang keempat, subjek pelaku bukan perseorangan tapi klasikal, sehingga tidak ada siswa yang bebas dari tindakan. Berarti maksudnya kamu mengajarnya di satu kelas secara full gitu. Kalau misalkan yang ngajarnya si guru kelasnya, kalau di SD, atau si guru mata pelajarannya, berarti itu harus secara klasikal semuanya siswa itu ada di situ. Kemudian yang kelima, pemberian tindakan harus dilakukan sendiri oleh guru yang bersangkutan. Ini. Jadi sebenarnya dalam kasus penelitian tindakan kelas ini, yang mengajarnya tetap guru di tempat kalian penelitian. Kamu sendiri itu adalah sebagai penelitinya, observernya. Kamu yang mencatat apa yang dilakukan oleh si guru. Nanti kita akan lihat model contoh penelitian kayak gimana PTK teh, masalahnya kayak gimana. Itu kita akan lihat itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sekarang masih bercerita tentang konsep dasar, ciri supaya kalian bisa memahami tentang hal-hal yang sifatnya awal, ya, dasar-dasar. Yang kelima, yang keenam, PTK itu berlangsung dalam siklus. Siklusnya itu nanti ada planning, ya, kemudian do pelaksanaan, kemudian act, ya, kemudian lagi ada reflektif. Nanti itu ada dalam buku penelitian tindakan kelas terkait dengan siklus. Siklus itu ada kalau ditanya dalam penelitian di skripsi ataupun juga di standar yang dilakukan oleh mahasiswa itu berapa siklus? Minimal itu 2 siklus. Minimal. Nanti kita lihat disebut siklus itu kayak kumaha sih? Nanti ada penjelasannya ya. Kemudian yang ketujuh, penelitian tindakan bukan menjelaskan tentang materi tetapi tentang cara, prosedur atau metode. Jadi
Penelitian tindakan itu bicaranya tentang cara, prosedur, dan metode, bukan teori-teorinya saja. Karena materi pelajarannya tidak dibahas di sini. Jadi, bagaimana cara menggunakan metode, disinilah peran dari penelitian tindakan itu dilakukan. Kemudian yang kedelapan, lanjutan nih. Penelitian tindakan itu penelitian yang diberikan oleh guru harus baru, berbeda dari biasanya. Artinya apa? Kalau memang ternyata si guru belum pernah menggunakan model STAD contohnya, atau model talking stick contohnya dalam pembelajaran kooperatif, maka ketika dia menerapkan metode itu atau dia menerapkan model pembelajaran itu baru dilakukan. Sehingga nanti akan kelihatan mana yang dilakukan secara konvensional, mana yang dilakukan oleh guru dengan gaya atau model yang baru. Sehingga nanti ketahuan ada perubahannya, kan gitu. Ya. Nomor 9, tindakan yang diberikan oleh guru bukan bersifat teoretik, tetapi berpijak pada kondisi yang ada. Ingat, kondisi yang ada. Apa kondisi yang ada itu maksudnya? Kondisi yang ada itu adalah kondisi siswa dengan keterbatasan segala hal yang ada di lokasi penelitian. Makanya kamu nggak bisa menerapkan satu model yang memang secara normatif kondisinya tidak bisa dilaksanakan di situ. Oke, tindakan yang diberikan guru kepada siswa tidak boleh diterima sebagai paksaan, tetapi merupakan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama antara siapa? Guru dan siswa. Tentu ini tidak mudah. Makanya kalau ditanya, Kang, apakah kemungkinan penelitian tindakan ini rekayasa? Boleh jadi. Boleh jadi rekayasa. Caranya gimana? Begini. Karena gurunya pengen kelihatan bahwa dia ngajar sudah benar, jadi guru sudah memberikan materinya duluan. Nah, terus ketika kepala sekolahnya nongkrongan, aktivitas dia melakukan penelitian tindakan kelas, anak-anak kan sudah dikondisikan. Nah, ini kan sebetulnya tindakan-tindakan tidak terpuji yang sebetulnya hanya ingin kelihatan bagus, tapi sebetulnya faktanya nggak bagus gitu. Ya. Kemudian, ketika tindakan berlangsung, ada pengamatan secara sistematis. Siapa yang melakukan pengamatan? Ya pasti observernya. Siapa observer itu? Salah satunya adalah si mahasiswa yang melakukan riset. Jadi, berarti ketika Anda melakukan riset itu, Anda ada di lokasi penelitian secara full. Kemudian yang ke-12, ada evaluasi terhadap hasil sebagai konsekuensi dari proses yang dicobakan untuk dengan menggunakan instrumen yang relevan. Jadi, ini buat teman-teman semua, kelas A dan kelas B, hati-hati. Membuat rencana penelitian tindakan kelas itu harus matang. Dari mulai RPP-nya, dari mulai medianya, dari mulai materinya, lalu ke instrumen evaluasinya, itu harus terukur dan disiapkan sebelum pelaksanaan penelitian tindakan dilakukan. Karena apa? Karena kita akan melihat apakah dengan situasi yang natural tanpa rekayasa tadi, kemudian dilakukan oleh si gurunya, kemudian dia menggunakan model baru atau pendekatan baru yang berbeda sebelumnya, lalu nanti coba kalian lihat hasilnya dengan hasil sebelum dia mengajarkan dengan model baru itu. Nanti bakal terlihat perbedaan. Nah, keberhasilan tindakan itu dibahas dalam kegiatan refleksi. Refleksi itu apa saja sih kegiatannya? Refleksi itu kegiatannya adalah saling memberikan masukan antara observer, kemudian contoh kepala sekolah jadi observernya, termasuk kamu sebagai mahasiswa peneliti juga menjadi observernya. Kamu melakukan dialog dengan guru yang sudah berproses tadi melakukan penelitian tindakan. Di situ sebetulnya kata kunci. Maka kenapa sebaiknya observer itu orang yang memiliki wawasan dan pandangan yang luas tentang teori pembelajaran atau teori tentang cara mengajar, itu karena pada akhirnya guru ketika berkonsultasi dan ngobrol itu dia akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan. Ya.
Oke. Nah, PTK itu bicara tentang masalah dalam pembelajaran, bukan hasil belajar siswanya. Karena kalau hasil belajar siswa itu sudah pasti akan terlihat dengan jelas ketika ada masalahnya atau tidak. Semakin besar masalah dalam pembelajaran, maka yakinlah hasil belajar siswa juga pasti bermasalah. Berarti yang harus kita pecahkan itu adalah masalahnya dulu apa. Dan itu harus bisa di apa ya? Diselesaikan dengan cara guru melakukan ngobrol dengan penelitinya atau dengan kepala sekolahnya itu dengan secara terbuka. Makanya orang-orang yang bisa melakukan penelitian tindakan hakikatnya orang-orang yang secara apa ya mindset itu open minded gitu. Orang yang terbuka dengan perbaikan, orang yang tidak anti kritik, orang yang selalu mau belajar dari pengalaman yang keliru dan dia coba untuk perbaiki terus-menerus ya. Nah, ketika PTK itu adalah mencari masalah yang terjadi dalam pembelajaran, maka yang terjadi nanti diharapkan terciptanya pembelajaran yang inovatif dan berkualitas. Dan pembelajaran PAI termasuk pembelajaran yang paling rawan untuk kita sebutkan sebagai mata pelajaran yang ngeri-ngeri sedap gitu. Karena di dalamnya ada materi tentang keyakinan, keimanan, praktek ibadah, kemudian juga ada kognitif terkait dengan materi-materi yang sifatnya sangat teknis gitu, dan itu tidak mudah. Seseorang disebut pintar dalam apa, hebat dalam beragama itu bukan hanya kemampuan oralnya bagus bercerita tentang bagaimana rukun Islam, bagaimana cara menjelaskan sholat, bukan hanya itu. Bukan hanya dia bisa berpraktik wudhu contohnya. Bukan hanya itu. Tetapi akhlaknya bagaimana? Ngomongnya ada bohongnya atau tidak? Ngomongnya itu dia sombong atau tidak? Itu kan menjadi ukuran terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Jadi Anda jangan kira pembelajaran PAI itu mudah. No, sebaliknya. Pembelajaran PAI itu membutuhkan konsentrasi tinggi termasuk gurunya. Maka kalau gurunya tidak open-minded, maka pembelajarannya boro-boro inovatif dan berkualitas. Gurunya saja ngajarin apa yang dia dapatkan mungkin puluhan tahun sebelumnya. Itu tidak mengupdate informasi terbaru. Ketika PTK itu dilakukan dan terjadi pembelajaran yang inovatif dan berkualitas, secara terus-menerus itu harus dilakukan. Artinya secara berulang. Mau tidak mau secara berulang. Sehingga, nah ini, terjadi peningkatan dari kemampuan guru. Apa peningkatan kemampuan guru itu? Satu, dia bisa pecahkan masalah dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan penelitian, dapat hal-hal baru ya. Yang ketiganya, dia punya kepribadian dan keprofesionalan tingkat tinggi. Karena apa? Dia sudah mau berubah dari cara-cara biasa menjadi cara-cara yang berbeda dengan orang biasa. Nah, kalau misalkan kita berasumsi bahwa pembelajaran itu berdampak pada hasil belajar, maka kita bisa berikan asumsi yang terbaik bahwa ketika PTK dilakukan, guru melakukan perbaikan dalam pembelajaran, maka guru akan mengajar dengan baik, guru mengajar dengan benar, maka akan disukai oleh siswa, siswa akan paham dengan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga pada saat evaluasi terhadap hasil belajar siswa, maka akan baik, akan tinggi, akan maksimal sesuai dengan harapan. Nah, nah sekarang ketika berbicara tentang inovasi pembelajaran, maka pembelajaran itu sendiri itu adalah ada istilah pembelajar, di situ juga bicara tentang teori-teori belajar, ada tentang inovasi dan juga kreativitas, ada juga bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Lalu di sini ada upaya untuk terjadinya pemutakhiran pembelajaran yang mendidik. Ini slide yang akan perlu kalian bisa elaborasi dengan benar. Termasuk mengutip ayat Al-Quran atau hadis yang memungkinkan kamu bisa menguat aspek ini menjadi kekuatan yang besar. Ya, ini inovasi pembelajaran. Inovasi itu apa sih? Temuan baru, ya, sesuatu yang baru. Yang barunya itu boleh jadi didapatkan dari hasil kamu menggabungkan beberapa
hal sehingga menghasilkan yang baru, atau kamu memang belajar tentang sesuatu yang baru, atau memang kamu menemukan sesuatu yang baru sama sekali, tidak ada sebelumnya sesuatu itu. Nah, itu berarti inovasi tingkat tinggi, ya. Ya benar. Iwan, mana Iwan? Halo. Jadi memang gitu ya. Di kita belum secara terbiasa punya tanggung jawab tentang pentingnya belajar dengan serius. Secara Zoom, ya, secara Zoom. Tapi terserahlah, nanti kita lihat saja. Oke, sekarang kita lihat dalam konteks pendidikan tindakan kelas, bagaimana siklusnya? Bagaimana dimulai dari awal sampai akhir dari penelitian tindakan kelas itu? Jadi maksudnya gini, alur penelitian tindakan kelas itu kayak gimana sih? Coba kalian lihat baik-baik. Nih, pertama itu adalah mulainya dari refleksi. Refleksi apa nih? Refleksi awal. Ingat ya, refleksi itu lain mijet. Ya, di orang masuk bahasa mijet, karena di refleksi itu bukan hanya masalah mijet. Refleksi awal itu maksudnya kita mencoba mengidentifikasi apa saja masalah-masalah yang sering muncul dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, dirumuskanlah masalahnya. Contoh, bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa? Apakah dengan menggunakan model STAD dalam pembelajaran kooperatif itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, gitu. Makanya kalau dalam penulisan penelitian tindakan kelas, bahasa-bahasanya muncul pasti ada bahasa-bahasa melalui bla 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 untuk meningkatkan bla 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 bla. Nah, itu ada bagian-bagian itu yang kemudian harus dibahas. Ada perumusan masalah. Dirumuskan masalahnya, lalu setelah itu diturunkan menjadi tujuan atau indikator dari keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Dari identifikasi awal atau dari refleksi awal. Setelah itu mengkaji teorinya. Kajian teori dan juga kajian empirik. Dari kajian teori yang sudah dibangun, lalu ada hipotesis tindakan. Ini ada istilah-istilah yang mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya, ada hipotesis, sekarang ada istilah hipotesis tindakan. Lalu setelah itu masuk pada perencanaan tindakan. Lalu setelah itu masuk pada pelaksanaan tindakan dan observasi, lalu ada analisis data, lalu dicocokkan antara analisis data dengan indikator keberhasilan yang tadi disebutkan, yang kemudian nanti bisa dilihat apakah tercapai atau tidak tercapai. Di sini bisa terlihat. Kamu boleh cek di internet, nanti nonton di YouTube tentang praktik PTK dalam pembelajaran. Nanti ada, ya, nanti ada. Oke, ini terkait dengan penelitian tindakan kelas. Nah, ada pertanyaan menarik. Sebetulnya PTK itu ada manfaatnya nggak sih? Kalau kita lihat di sini, Iwan berumah motor. Uyi dimatikan. Uyi, siapa Uyi ini? Coba nama-namanya, nama-nama yang memang sesuai absen ya. Nanti ku akan di screenshot. Kalau nanti juga sama ini siapa? PJ, tolong di screenshot di handphone lalu dikirimkan di grup ya. Apa manfaat PTK bagi guru? Setidaknya ada 4 hal yang ingin kita coba gali. 1, pasti balik lagi karena perbaikan. Perbaikan pembelajaran. Gitu, ya. Yang kedua, agar guru lebih percaya diri. Kok bisa guru percaya diri kayak orang yang kehilangan percaya diri, contoh? Masalahnya bukan sesederhana itu. Kamu boleh ngobrol dengan orang-orang yang mungkin selama 5, 10 tahun, 15 tahun jadi guru. Beberapa orang mengalami kejenuhan ketika dia menjadi guru. Kok jenuh? Nah, kan gitu pertanyaan. Iya, karena dia mengerjakan profesinya sebagai sebuah rutinitas. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore.
Pernah baca buku lagi untuk meningkatkan mengupgrade-nya? Tidak. Apakah dia meningkatkan usaha untuk memperbaiki cara mengajar dia? Belum tentu. Susah, men. Susah. Susah. Makanya Akang hanya bisa berharap kepada kalian yang sekarang calon guru untuk belajar tentang PTK. Karena kalau untuk orang-orang yang sudah jadi guru, kemudian belajar PTK, geus mah diajar nage bakal lila, kemudian hese, lamun cek budak aya nama apa cek bahasa kolot baheula mah aya gancang asup atau gancang apal hese poho, aya mah lain. Hese apal, gancang poho, nah eta. Kenapa itu terjadi? Ya, karena mungkin usia. Tapi sebetulnya bukan masalah usia-usia amat sih. Keinginan untuk menjadi lebih baik itu masih belum nampak di kebanyakan guru. Ya. Yang ketiga adalah berkembang secara profesional. Siapanya? Gurunya. Maksudnya berkembang secara profesional bagaimana? Orang itu butuh tempat untuk dia bisa berkembang. Kang, kalau misalkan ada seseorang jadi guru sudah puluhan tahun, tapi dia enjoy jadi guru karena dia selalu banyak belajar, banyak menulis, banyak melakukan riset. Apakah dia akan tenang menghadapi kehidupan dia ketika jadi guru? Ya pastilah. Kenapa? Karena dia menjalankan prosesnya, karena dia bisa berkembang. Karena ada orang yang ketika dia ada di profesi tertentu, dia tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengembangkan diri. Makanya nanti kalau kalian jadi guru, kalian harus tahu ada potensi kamu menjadi guru yang stagnan, ada potensi guru menjadi lebih berkembang. Lebih berkembang itu salah satunya ya bicara akademik, ya. Yang keempat, ini yang keempat nih, manfaat PTK bagi guru adalah berperan aktif menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Nah, ini hal yang belum banyak dilakukan. Maksudnya gimana? Ketika si guru itu melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian dia menuliskan hasil riset dia, kemudian dipublikasikan, dan ketika dipublikasikan, ada orang yang membaca hasil publikasi penelitian dari si guru tersebut. Kemudian dia mendapatkan, ya bahasanya apa ya, inspirasi dari tulisan kamu, contohnya. Dan kemudian dia melakukan hal yang serupa, berarti apa yang kamu lakukan dengan PTK itu berdampak luas. Dampak luas ini kalau dalam bahasa agama adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi boleh jadi di sekitar kita itu ada guru-guru yang punya masalah dengan pembelajaran PAI. Tapi dia itu nggak tahu gimana caranya menyelesaikan masalahnya. Ternyata di seberang sana ada guru yang melakukan PTK. Dan ketika PTK-nya dilakukan, PTK-nya ditulis, setelah ditulis, dipublish atau diterbitkan, kemudian disebarluaskan secara dunia dengan OJS, Open Journal System, lalu kemudian apa orang yang atau guru yang tadi punya masalah dengan pembelajaran, pas dia baca, ternyata ada ya cara untuk bisa menyelamatkan guru siswa yang seperti ini. Oh, ini ada orang yang sudah melakukan riset. Tuh, si guru tersebut yang tadi sudah menuliskannya itu sudah menyumbangkan pengetahuan. Tentu juga itu bisa meningkatkan keterampilan dirinya. Gitu, ya. Nah, ini banyak hal-hal yang perlu sebetulnya untuk dilakukan perbaikan dan juga pendalaman terhadap materi-materi tentang penelitian tindakan klasik. Oke, apa keunggulan PTK? Ini nih. Nanti diakhiri, kita akhiri nanti dengan tanya jawab ya. Kita bahas dulu materi-materi. Apa keunggulan PTK dibandingkan dengan penelitian riset yang lain? Yang pertama, PTK itu punya keunggulan karena dia praktis dan langsung relevan dengan situasi yang aktual. Ya. Bukan ngawang-ngawang, menduga-duga, tapi memang faktual di lapangan. Makanya boleh jadi begini, Kang, apakah dengan model pembelajaran yang sama diterapkan di tempat yang berbeda, hasilnya bisa sama? Belum tentu. Makanya penerapan metode ataupun cara mengajar itu sangat ditentukan oleh situasi yang aktual yang terjadi di lapangan. Gitu, ya.
Kemudian keunggulan PTK itu adalah kerangka kerjanya teratur. Kemudian apa maksudnya kerangka kerja teratur? Karena ada siklusnya yang tadi disebutkan ini. Nah, yang ini nih. Mengidentifikasi, merumuskan masalah, merumuskan tujuan atau indikator dari keberhasilan, ada kajian teori empiris, ada hipotesis, ada perencanaan, ada pelaksanaan dan dari tindakannya, lalu ada observasi, dianalisis, lalu dikonversikan dengan apakah ini sudah sesuai dengan indikator keberhasilan atau tidak. Kalau misalkan sudah sesuai, maka stop. Ya sudah, karena berarti sudah sesuai. Kalau belum, lakukan lagi siklus kedua. Belum lagi, lakukan lagi siklus ketiga dan seterusnya. Kalau misalkan ditanya, Kang sudah siklus ketiga ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan indikator keberhasilan. Gimana dong? Ya sudah, berarti bukan kamu yang salah. Boleh jadi ada tahapan yang tidak maksimal. Boleh jadi mungkin teorinya, penggunaan materinya atau penggunaan teori dari model pembelajaran tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Kemudian fleksibel dan aditif. Fleksibel itu maksudnya apa? Bisa dilakukan, disesuaikan dengan waktu guru, kemampuan guru, kemudian juga bisa disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Itu luar biasa karena sangat fleksibel. Nah, terkait dengan fleksibel ini juga yang perlu kalian ketahui adalah materi-materinya. Ini yang luar biasa nih. Maksudnya bagaimana? Bahwa yang namanya PTK fleksibel itu berarti dia bisa tahu berapa kali pertemuan harus dicanangkan pembelajaran. Jadi jangan sampai banyak kegiatan semuanya PTK ya enggak juga ya. Kapan ngajar benernya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada istilah aditif. Apa itu aditif? Aditif itu mungkin maksudnya bukan aditif ya, adaptif gitu ya. Adaptif kalau aditif itu zat kimia itu salah tuh. Nanti kita rubah lah. Adaptif, adaptif. Adaptif itu artinya bisa dikondisikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Adaptif ya. Kemudian yang keempat, keunggulan PTK adalah dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Banyak guru-guru berprestasi tingkat nasional karena dia mengangkat inovasi pembelajaran melalui PTK. Ini menarik sekali ya. Kalau kalian lihat banyak guru-guru berprestasi tingkat nasional, itu rata-rata karya ilmiahnya isinya tentang PTK. Karena apa kok PTK? Karena PTK itu bicara tentang bagaimana menjawab masalah dengan solusi yang diberikan oleh guru pada saat belajar dan lakukan. Kemudian yang kelima, yang keenam maaf, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Nah, itu kan kalau kurikulum itu kan ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kita sebut dengan istilah KTSP. Jadi sebetulnya nggak ada istilah kurikulum 2016, ada kurikulum KTSP, ya. Cuma karena penempatan penamaan itu lebih strategis dengan tahun, makanya orang menggunakan kata tahun. Padahal namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya sekolah berhak untuk mengatur, menyusun, dan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikannya. Pasti dia akan beda. Jadi ada hal yang sama terstandarkan oleh negara, kurikulum ini yang dipakai, ada juga yang tidak. Artinya local wisdom-nya apa? Kearifan lokal di tiap daerah kan beda-beda. Seperti kalau misal di sekolah yang berbasis Nahdlatul Ulama, itu nanti ada keaswajaan. Sekolah yang berbasiskan Muhammadiyah, ada kemuhammadiyahan. Itu sudah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pasti berbeda atau satuan pendidikan yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketujuh, keunggulan PTK itu adalah dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru. Jadi guru itu dia akan melakukan penelitian tindakan kelas. Salah satu latar belakangnya karena si guru tersebut punya
sensitivitas terhadap masalah sosial yang ada di kelas. Maksudnya sensitivitas itu apa? Dia punya kepekaan terhadap apa yang terjadi di kelas. Dia merasa dirinya apa ya? Gelisah dengan masalah yang dia hadapi pada saat dia mengajar. Jadi kalau misal si guru itu tidak pernah merasa gelisah dengan apa yang dia kerjakan, berarti sebetulnya pembelajaran itu sedang tidak baik-baik saja. Oke? Anjing. Kalau asli nomor gitu. Ramdhani. Wah, itu Ramdhani bocor terus. Oke. Apa kelemahan PTK? Ini baru keunggulan. Sekarang kelemahan PTK itu apa? Kurang tertib ilmiah. Kenapa? Karena validitas internal dan eksternalnya lemah. Nah ini, kalau di tempat lain ada yang menyebut, PTK mah bisa disebut penelitian ke skripsi atau ke tesis, malah ke disertasi. Salah satu kritiknya adalah ini, validitas internalnya dan eksternalnya lemah. Apa itu validitas? Validitas itu artinya adalah kevalidan, kesohihan dari kontennya secara internal. Itu bisa jadi lemah. Apalagi ketika tidak mendapatkan justifikasi dari pihak eksternal. Itu jauh lebih parah lagi. Yang kedua, tujuan penelitiannya bersifat situasional. Jadi, sangat bergantung kepada situasi yang terjadi. Apakah itu sebuah kelemahan? Iya, bisa jadi kelemahan. Tapi sebetulnya bisa jadi keunggulan. Maksudnya bahwa karena situasinya situasional, maka tujuannya sangat spesifik sebetulnya. Gitu. Yang ketiga, kelemahan PTK adalah sampelnya terbatas, sehingga kurang representatif dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat sedikit. Ya, karena kita hanya menggunakan satu kelas saja sebagai bahan percontohan. Bisakah penelitian tindakan kelas itu dilakukan dengan banyak kelas? Contoh, satu kelas ada nih SMP, kelasnya ada satu angkatan kelas 10, itu ada 10 rombel. Semuanya pakai tindakan kelas. Bisa, tapi tidak efektif. Kecuali orang yang menangani tiap kelasnya orang yang berbeda-beda. Ya, artinya di waktu yang sama dikerjakan sehingga ketahuan tuh mana progres. Tapi kalau misalkan satu orang mengerjakan 10 rombel di waktu yang tidak terlalu jauh, itu terlalu memaksakan. Ya. Makanya sampelnya terbatas dan kurang representatif. Nah, ini siklus yang ada dalam PTK. Ada reflecting, ada planning, ada acting, ada observing. Ini adalah siklus PTK. Akang nanti akan sampaikan pada kalian untuk kalian menulis resume lah ya dari tugas 5 buku itu untuk dibaca sehingga kamu bisa mendapatkan hal-hal baik dari pengetahuan tentang PTK ini. Apa itu planning? Ini planning itu adalah dimulai dari proses identifikasi masalah. Masalah apa? Masalah yang akan diteliti. Setelah menguji kelayakan masalah yang akan diteliti, kemudian direncanakan tindakan terapis untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Minggu depan akan sampaikan tentang contoh PTK, bagaimana cara melakukannya, dan nanti kalian ketika ke lapangan apa saja yang harus kalian lakukan. Dari mulai sekarang, tolong dibantu untuk kalian dapatkan surat izin kalian melakukan mini research ke sekolah yang tadi disebutkan. Ya, ku akan ditinggalikan untuk ini baru kelas PAI 2 ya. Ini PAI 1-nya karena belum ada. Nanti tolong setelah ini kegiatan ini tolong diberikan. Nanti, nah ini orang-orang ini nih, contoh nih Santi dan Siti Fatimah di MI Al-Masturia kelas 4. Pastikan kamu punya surat izin mini research dari kampus untuk dibawa nanti ke MI Al-Masturia. Ya. Nanti prosesnya nanti akan ada sebuah video khusus mungkin ya yang akan menjelaskan tentang tugas ini. Ini untuk Nelly dan Nida di kelas 8 MTS Al-Masturia. Ini pastikan dapatkan surat
izin melakukan mini research ya. Sampai dengan ini ada 17 kelompok. Ini kenapa 3 orang ini? Jangan 3 orang, ini 2 orang aja nih. Apa nggak ada lagi? Terakhir. Kalau terakhir ya nggak apa-apa lah. Karena satu sekolah ini, satu kelas ini, nanti 2 orang ini akan membuat 2 buah artikel atau 2 buah hasil yang berbeda. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya sambil berjalan waktunya. Ingat ya, sekarang bulan Februari mau masuk bulan akhir. Nanti masuk di bulan Maret. Maretnya sudah masuk ke Ramadan. Paling kamu bisa melakukan risetnya itu di minggu depan dan minggu depannya lagi. Ini makanya hati-hati. Waktunya sangat mepet. Pastikan kamu memiliki surat izin melakukan mini research untuk kamu datang ke sekolah-sekolah ini. Syukur-syukur kamu sendiri sudah berkomunikasi dengan guru yang ada di lokasi risetnya, sehingga nanti kamu bisa langsung menindaklanjutinya. Mohon jangan sampai kalian bertindak curang atau apa ya, ya culas. Artinya kamu tidak ke lapangan, tapi kamu melakukan tebak-tebakan atau nembak materi dari melihat riset-riset yang lama. Nanti bakal ketemu, kalau ketemu nanti repot sendiri. Ya. Oke, 17.25. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada? Ada, Kang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaannya simpel, Kang. TK ini seperti supervisi guru oleh kepala sekolah atau beda? Beda, beda. Ini bukan masalah supervisi nih. Jadi, kalau supervisi mah, guru ngajar, dicek ngajarnya benar atau enggak. Itu lebih ke penilaian terhadap aktivitas pembelajaran. Walaupun kedua-duanya ada ada tanya jawab terkait masalah bagaimana merefleksi apa yang sudah dikerjakan, tapi tujuan supervisi berbeda dengan tujuan penelitian tindakan kelas. Gitu. Jadi kalau ditanya, Kang, apakah penelitian tindakan kelas dapat meminta pengawas atau kepala sekolah sebagai observer atau sebagai ahli? Sangat bisa. Tapi ingat, ini bukan sedang melakukan supervisi. Kalau supervisi mah, si pengawas atau sebagai kepala sekolah itu mengawasi mengajar guru untuk melihat apakah guru ngajarnya sudah benar atau tidak. Tapi di situ jarang ada tektokan untuk melakukan perbaikan. Jarang. Guru itu hanya diberikan masukan. Walaupun sebetulnya sekarang paradigma supervisi sekarang sudah lebih humanis sebetulnya. Jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah ketika dia melakukan penelitian itu dia akan bertanya dan tanya jawab kepada guru. Tapi sekali lagi ada berbeda tujuan penelitian dengan supervisi. Di beberapa hal prakteknya mungkin ada yang sama, ya. Tapi dalam konteks PTK tujuannya adalah supaya si guru itu memahami tentang siklus yang dia lakukan itu apakah memang sudah betul sesuai dengan pembelajaran yang dia lakukan. Dan dia harus dipastikan memiliki kemampuan yang meningkat setelah melakukan PTK. Termasuk, ada itu mah sama yang supervisi atau betul, supervisi juga sama. Tapi sekali lagi, secara tujuan awalnya sudah berbeda. Oke? Demikian. Terima kasih ya, Kang. Yuk. Ada lagi? Barusan itu siapa? Assalamualaikum, Kang. Ya. Yang barusan itu siapa? Sebelumnya yang pertama? Iqbal Maulana dari PI 2, Kang. Oke, Iqbal Maulana. Sekarang siapa? Adik Japar, Kang, di PI 1. Siapa? Japar. Oke. Oh, Japar. Ya, PI 1 ya. Oke. Mohon
tentang ini apa teh meminta surat riset mini itu maksudnya mintanya ke siapa sama gimana gitu cara mintanya Kang ya teh. Masih Ah, bingung gitu. coba ngobrol dengan Kang siapa? Kang Nasir. Nanti ku akan ditelepon lah Kang Nasir. Kang Nasir nanti pasti mengarahkan ke Kang Iqbal atau ke siapa atau ke Pak PUT siapa? Pak Endang ya? Endang ya, Kang Endang. Nanti Kurang eh, terang gitu. Kurang Hah? terang ya Kang. Kenapa? Kurang tahu tuh. Atau kamu sendiri anu ngajar mah teh anu anu diajar jadi mahasiswa mah teh apa lah yang aku masih. Nanya aja nanya ya. Nanya. Nanti gini, Terus kalau ah, nanti akan telepon dulu Kang Nasir. Nanti Kang Nasir bakal ngarah ke nanti kemana ke siapa, ya. Oke. terus kalau misalkan sudah ada gitu kan, terus itunya dikasih kalau misalkan ke sekolah ini dikasihnya ke kepala sekolah atau ke guru wali kelas atau ke siapa Kang? Gini, Jadi dengerin. surat risetnya. Tolong tolong perhatikan baik-baik. Ini makanya kelas PAI 1 belum bikin, coba dibuat dulu deh ininya apa? Daftar nama orang-orangnya ya, daftar nama kelompoknya. Nih, tolong perhatikan baik-baik tentang bagaimana teknis dalam melakukan kegiatan PTK di lapangan, ya. Yang pertama nih, yang pertama, pastikan kamu berkomunikasi dulu dengan guru kelas atau guru PAI. Guru kelas itu berarti guru PAI yang ada di SD atau di MI. Kalau untuk di sekolah MTS, MA, itu pelajarannya pasti rumpun pelajaran. Ada akidah akhlak, fikih, Quran hadis, dan SKI. Kalau di SMP atau SMA itu namanya adalah apa? Pelajarannya PAI khusus. Itu pertama. Apa yang diobrolkan? Apa yang diobrolkan? Kamu ngobrol dengan si guru PAI itu terus apa ngobrolnya? Ngobrolnya begini, Bapak, mohon maaf, saya mahasiswa PAI semester 6 STI Almasturia. Saya mendapatkan tugas dari dosen penelitian tindakan kelas untuk melakukan observasi di di lokasi penelitian terkait penelitian tindakan kelas. Apakah Bapak berkenan kami mohon izin untuk melakukan mini research tentang penelitian tindakan kelas dengan mengobservasi praktik pembelajaran. Nah, itu awal mulanya. Izin dulu ke siapa? Ke guru yang akan kamu datang. Kamu pasti bingung. Kang Abdi kudu datang ke sekolah mana, sekolah nasaha, dan lainnya. Pasti pasti kedua itu lainnya. Nah, yang kamu harus lakukan sebetulnya sederhana. Kamu ada yang kenal dulu enggak? Siapa saja gurunya? Mau di MTS, di Aliyah, atau di SD, atau di MI. Nah, hindari pembelajaran di madrasah diniyah ya. Oke. Jadi tidak diperkenankan di madrasah diniyah. Pasti pertanyaan, kenapa nggak boleh madrasah diniyah? Jawabannya adalah karena pendidikan madrasah diniyah bukan pendidikan formal, tapi pendidikan non formal. Artinya ini untuk apa? Untuk kamu lebih fokus ke sekolah dengan jenjang PAI yang jelas gitu, sekolah formal, madrasah ataupun sekolah. Kalau misalkan si gurunya itu membolehkan, itu biasanya akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, si gurunya siap untuk menjadi guru model, atau yang kedua, ini kebiasaan yang kedua, gurunya nggak mau, jadi kapaksa anu praktik melaksanakan PTK-nya adalah si mahasiswanya itu sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, kamu harus siap-siap gitu dengan bestie kamu tuh, soulmate kamu yang satu kelompok itu. Satu jadi observer, satu jadi guru praktek gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga nih, yang ketiga pengobatan selanjutnya deh. Kamu harus nanya kepada guru PAI atau guru rumpun PAI yang ada di sekolah tempat kamu melakukan riset. Pak atau Bu, sekarang sudah masuk materi apa ya? Kalau boleh saya tahu. Kenapa gitu? Saya kalau Ibu mengizinkan nanti
akan saya menyusun RPP untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model X, contohnya gitu. Nanti Akang kan belum cerita tentang ininya ya, apa contoh judul dan lain-lain, belum ngomong ya, belum. Makanya kamu segera baca buku-buku yang kemarin download itu, coba lihat bagaimana contoh-contoh penelitian tindakan kelas. Ya. Karena pada prinsipnya penelitian tindakan kelas itu berusaha untuk senantiasa mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi dan dialami oleh si guru di lapangan. Gitu. Oke. Nah, jadi intinya begitu, komunikasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kan nih, untuk kelas PAI 2 nih, yang sudah ada daftar kelompoknya, sudah berkomunikasikah kamu dengan guru di lokasi tempat kamu akan penelitian? Sudah belum? Coba nih, siapa ya? Belum, Akang. Ini kenapa Belum. ada yang bocor yang kayak lagi ngaji apa kumaha ya teh? Nih, Santi Mulyasari dengan Siti Fatimah MI Almasturiah. Ini sudah kontak dengan guru kelasnya belum? Hmm? Santi dengan Siti Fatimah, ada nggak orangnya? Atau nih yang kedua nih, Nelly Fatimah Nida Nafila MTS Almasturiah kelas 8. Sudah komunikasi belum? Ah, jembling baik mau masih. Hervina Anggun dengan Fatimah SN kelas 8 MTS Ulul Albab. Sudah ada belum pembicaraan dengan guru PAI di sana? Belum, Akang. Belum. Belum. Coba ngobrol dulu deh, ya. Kamu bilang aja bahwa ini dalam rangka mini research mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jadi ini kegiatannya sebetulnya kegiatan yang sifatnya praktik di lapangan. Tapi dengan catatan kamu harus memahami dulu teori-teori tentang penelitian tindakan kelas. Maka aku akan sudah dikirimkan buku-buku yang kemarin, pastikan itu dibaca dulu dan nanti mungkin perlu dibuat resume juga ya supaya dibaca karena dalam bentuk itu mau dibaca-baca sebetulnya. Nah, kapan mulai pelaksanaannya? Itu di awal bulan Maret, siap-siap saja di awal bulan Maret. Berarti seminggu ini masih tentang bicara bagaimana kamu mempelajari tentang teori-teori praktik tindakan kelas. Ya, nanti aku akan dikirimkan di grup satu link video YouTube untuk bagaimana praktek PTK, lalu bagaimana caranya, dan seterusnya. Lamun tidak dipelajari, ya resiko tanggung sendiri. Berarti kamu sendiri yang tidak mengikuti perkembangan kemauan untuk belajar. Ya. Oke, masih ada? Ini berarti kelas PAI 2, 62 ini belum semua ke lokasi tempat penelitian ya. Kalau belum, silakan hubungi dari sekarang, bahkan ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolahnya. Nanti akan telepon ke Kang Nasir untuk memastikan kamu bisa seperti itu, ya, bisa mendapatkan surat izin mini research. Nanti kamu bilang aja sebelum kamu dapat surat ke gurunya itu, ke guru PAI-nya itu, Pak, nanti ada surat saya dari kampus untuk izin penelitian ke lapangan. Karena kamu juga nanti pada saat sudah melakukan penelitian, kamu harus meminta surat telah melakukan penelitian di lokasi penelitian. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas sudah melakukan, dan itu harus siapkan foto-fotonya, kemudian rekaman video kamu mengajarnya itu harus ada. Minimal 2 kali pertemuan, ya, minimal 2 kali pertemuan. Makanya di bulan Maret itu pastikan semuanya bisa di apa dikuasai pemahaman. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi Kang buat jadwalnya Kenapa?
Pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya di bulan Maret awal. Makanya dari mulai sekarang komunikasikan dengan guru di tempat kamu akan melakukan kegiatan penelitiannya. Materi apa yang sedang berjalan sekarang. Nah, materinya itu kalau untuk kelas SMA ya, atau untuk SMA kelas 10, kelas 12 itu pasti nggak bisa diganggu tuh karena mereka mau ujian. SMA aliyah kelas 12 nggak bisa. Pasti yang bisa itu baru MTS, yang MTS kelas 9 pun itu nggak bisa diganggu juga. Yang bisa di kamu teliti itu kelas 7, 8, 10, 11, lalu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau relatif kalau kelas 6 kelas 6 mungkin juga sama karena fokus juga ujian, kayaknya hanya diberikan kesempatan sampai kelas 5. Makanya kalau untuk SD atau MI lebih baik posisinya di kelas 4 atau kelas 5. Tidak perlu di kelas 1, 2, 3. Bisi naon, bisi kamunya belum belum siap berhadapan dengan ya siswa dengan tingkat kebisingan tinggi karena ya tahu sendirilah namanya kelas 1, 2, 3 beda dengan kelas 4 dan kelas 5. Ya, begitu? Kang, Ya, itu saya kelas 9 gimana dong, Kang? Apa diganti aja kelasnya apa gimana? diganti. Kelas 9 itu sudah fokus ujian misalnya. Oh iya, jadi kelas 7, kelas 8 atau ya, Pak? Ya, kelas 7 atau kelas 8. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita tutup. Minggu depan masih ada satu materi yang akan disampaikan terkait dengan contoh penelitian itu seperti apa, bagaimana pelaksanaan mini risetnya, dan lain-lain. Tugas kamu seminggu ini adalah memastikan kamu sudah punya lokasi penelitiannya, ngobrol dengan gurunya, kemudian kamu dapatkan suratnya. Akang sekarang mau nelpon ke Kang Nasir. Ya, oke. Kegiatan kita akan direkam dan sudah direkam nanti akan diupload di YouTube. Kalau ada yang masih belum memahami, nanti silakan untuk membuka lagi link YouTube ini. Untuk PJ, PAI 1 dan 2, tolong diabsen yang hadir dan tidak hadir di kegiatan Zoom hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.